Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Meskipun hari ini kita berpuasa Arafah, kita masih tetap semangat belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, anak-anakku, di Indonesia ini kaya akan budaya, juga kaya akan kain tradisional. Contohnya ada kain batik, kain yang berasal dari Jawa, ada kain songket, dan juga ada kain ulos. Nah, kalian bisa cari tahu kain songket itu berasal dari mana dan kain ulos itu berasal dari mana. Bacalah teks berikut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di sini ada teks Tari Kipas Pakarena. Yuk kita baca terlebih dahulu. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, yaitu negeri Kayangan, dan penghuni Lino, bumi. Pada zaman dahulu, konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, itu tadi bacaan dari tari Kipas Pakarena yang berasal dari Goa. Dan tarian ini menggunakan properti kipas. Kita akan belajar mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf yang ada dalam bacaan tadi anak-anak. Yuk kita ingat, gagasan pokok adalah ide utama yang ada dalam bacaan atau paragraf tersebut. Nah, untuk gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok tersebut. Nah, ini kita lihat paragraf yang pertama. Gagasan pokoknya yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Sedangkan untuk paragraf yang kedua, gagasan pokoknya, kisahnya berasal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Untuk gagasan pendukungnya, konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino, yaitu cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Seperti yang
telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda-beda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Nah, tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat itu akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, ini. Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. 1. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. 2. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kemudian bandingkan hasilnya. Nah, kira-kira mana yang bisa membersihkan halaman kita? Yang menggunakan banyak lidi atau yang menggunakan sebatang lidi? Ya, pastinya lebih bersih jika kita menggunakan banyak lidi yang kita ikat menjadi satu dibandingkan dengan sebatang lidi. Lalu, apa maknanya dari percobaan ini? Nah, yuk kita cari tahu. Kesimpulannya itu yang pertama, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Yang kedua, bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Sekarang, ini sebagai tugas hari ini dari pelajaran tematik, yaitu ditulis di buku tulis kalian dan temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, ini ada 2 kotak. Yang kotak pertama, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan kotak yang kedua, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Dikasih Bu Izah contoh 1. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya yaitu hidup rukun dengan semua orang. Itu contohnya. Yang contoh sikap tidak menunjukkan persatuan yaitu mengejek orang lain. Nah, nanti kalian bisa menuliskan 5 sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan serta 5 sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bu Izah harap semoga anak-anak di rumah masih tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar, dan juga tetap jaga beribadah. Demikian hari ini penjelasan kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.